Amin. Shalom Bapak Ibu Saudara sekalian. Ya, saya bersuka cita ada di tengah Bapak Ibu Saudara sekalian. Dan hari ini saya menyampaikan firman Tuhan tentang sesuatu yang sangat penting sekali. Dibebaskan dari belenggu agama. Dibebaskan dari belenggu agama. Dan saya ingin memulai dengan berkata begini, bahwa sangat sulit melepaskan diri dari kebiasaan yang lama. Sangat sulit melepaskan diri dari kebiasaan yang lama. Saya masih ingat pada waktu saya dulu bermasalah dengan punggung saya yang bagian belakang. Saya periksa ke dokter dan oleh dokter saya diomongin gini, coba jalan. Pada waktu saya jalan diomongin jalannya salah. Coba duduk, saya duduk diomongin duduknya caranya salah. Coba tidur, saya tidur diomongin cara tidurnya salah. Coba bangun, saya bangun diomongin cara bangunnya juga salah. Dalam hati saya berkata, ini salah milih dokter saya ini. Saya ngomong dalam hati itu berkata begini, kenapa ya hidup kok semakin sulit. Kelihatan yang biasa-biasa itu sebetulnya gampang, kita nggak pakai mikir melakukan. Tiba-tiba semuanya jadi sulit dan diajarin cara jalan, cara duduk, cara tidur saya berbaring. Dan jujur ya, sampai sekarang saya lupa apa yang diajarkan oleh dokter itu. Kenapa? Karena kita memang seringkali susah untuk mengubah kebiasaan yang lama. Kita kepengen balik lagi pada kebiasaan yang lama. Dan saya khawatir walaupun kita rajin ke gereja, tapi pola pikir kita itu masih pola pikir yang sama dulu sebelum kita menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Saya khawatirnya kita ini cuma berganti kemasan, tapi dalamnya sebetulnya sama. Cara berpikir kita itu sama persis, cuma sekarang kemasannya saja yang berbeda. Saya ngambil satu contoh misalnya, dulu sebelum jadi Kristen kita beragama, iya, untuk apa? Untuk dapatkan sesuatu dari Tuhan. Kita beragama melakukan ritual supaya apa? Supaya diberkati, supaya hidup kita nyaman, terhindar dari malapetaka, bener ya? Ketika jadi Kristen, konsepnya sama enggak? Seringkali konsepnya sama. Jadi banyak orang Kristen perginya ke gereja mentalitasnya Gunung Kawi. Saya ulang sekali lagi ya. Banyak orang perginya ke gereja tapi mentalitasnya tetap Gunung Kawi. Jadi ke gereja itu dianggap kayak pesugihan gitu. Ayo ke gereja supaya kaya dan lebih enak ke gereja. Kalau di Gunung Kawi kan luar kota. Bensinnya berapa, waktunya lebih lama, harus ngasih ini itu dan sebagainya. Di gereja enak cuma tepuk tangan nyanyi, apalagi yang hobinya memang nyanyi gitu kan ya. Kolektor boleh masukkan boleh tidak kan sebagainya. Sama kok hasil akhirnya adalah kaya. Kita seringkali susah sekali melepaskan diri dari belenggu yang lama. Makanya hari ini kita perlu bersama-sama untuk tahu bagaimana kita dibebaskan dari belenggu yang namanya agama. Dan saya ingin memulai dengan sebuah film. Jangan pikir saya tidak rohani ya, karena ilustrasinya dari film. Dugaan itu benar sekali. Nah, ada sebuah film yang dibintangi oleh mantan saya. Maksudnya mantan bintang film favorit saya dulu, sekarang sudah tidak. Yang bernama Julia Roberts. Di dalam film yang berjudul Erin Brockovich gitu. Di dalam film ini diceritakan sebuah persoalan legal yang melibatkan sebuah perusahaan besar, dan ini true story by the way, melibatkan sebuah perusahaan besar dan sebuah pemukiman. Julia Roberts di dalam film ini yang bernama Erin Brockovich ini, si Erin mendapati ada semacam dampak yang buruk yang diakibatkan oleh perusahaan ini. Banyak penduduk di perumahan itu, di kawasan itu sakit, tidak sedikit yang meninggal. Dikasih apapun gak bisa, dikasih apapun gak bisa, balik lagi sakit lagi, meninggal lagi, sakit lagi, meninggal lagi. Ternyata persoalannya adalah sumber mata airnya. Sumber mata air yang dipakai oleh penduduk di sana, baik untuk mencuci maupun untuk minum, semuanya sudah terkontaminasi oleh limbah dari sebuah perusahaan besar. Sehingga tidak peduli saudara pakai gelas yang paling baik sekalipun, dan ketika saudara mau minum, saudara cuci gelasnya dengan air yang paling murni sekalipun, belinya dari toko tetap sama. Begitu ada air dari aliran sungai itu, dari sumber mata airnya, saudara minum, saudara pasti akan mati. Tidak peduli saudara di rumah kerannya pakai apapun, ya tetap selama sumber airnya sama, maka saudara tetap akan mengalami kematian. Kenapa? Karena yang diselesaikan itu bukan akar persoalannya.
Yang diselesaikan itu adalah gejala-gejalanya, tapi bukan akar persoalan yang sebenarnya. Dan bayangkan seandainya ada orang permisi ya, kena tumor otak, gejalanya itu pusing gitu kan ya. Wah saudara lihat, kenapa kok jalannya miring-miring gini? Wah saya soalnya pusing gitu kan. Wah saudara langsung kasih obat sakit kepala gitu. Wah pusingnya pas tanggal tua, saudara kasih duit gitu kan. Saudara lakukan itu ribuan kali, tidak akan membuat keadaannya membaik. Kenapa? Karena akar persoalannya tidak pernah diselesaikan. Nah kita ini termasuk orang yang kadangkala kita ini tidak berani menghadapi persoalan sampai kepada akarnya. Kalau boleh saya katakan demikian saudara, tanpa mendiagnosis akar persoalan yang sebenarnya, agama hanya akan berkutat pada penanganan gejalanya saja. Tanpa mendiagnosis akar persoalan yang sebenarnya, agama hanya akan berkutat pada penanganan gejalanya saja. Saudara kalau misalnya nih kita tanya, persoalan manusia itu tidak tahu atau tidak mau tahu? Yang pertama atau yang kedua? Persoalan manusia itu bukan tidak tahu, tapi tidak mau tahu. Persoalan manusia itu tidak mampu atau tidak mau. Kalau ini dua-duanya. Kita kadangkala tidak mau, kalaupun kita mau, kita tidak mampu. Persoalan kita itu lebih rumit daripada yang dipikirkan oleh banyak orang. Nah tapi agama-agama menawarkan begini, oh ini orangnya nggak bener nih hidupnya nih. Supaya bener dikasih tambahan aturan. Kasih tambahan aturan supaya hidupnya tambah bener. Tapi kita semua tahu apa yang terjadi di dalam hidup kita. Semakin banyak aturan, semakin banyak pelanggaran. Semakin ketat pengawasan, semakin pintar orang melakukan pelanggaran. Bukankah begitu? Bukankah ada cerita yang terkenal sekali itu tentang robot anti copet itu kan yang dulu pernah saya ceritakan ke saudara. Wah itu penemuan teknologi yang luar biasa. Dicoba di Eropa 1 jam di Berlin saudara. 200 upaya pencopetan itu bisa langsung terdeteksi dibatalkan. Digagalkan. Dalam 1 jam 200. Pindah ke London dalam 1 jam. 100 upaya pencopetan. Itu bisa langsung digagalkan melalui sensor robot ini. Dicoba di Jakarta, di Tanah Abang. Nggak perlu 1 jam. 5 menit, saudara. Robotnya hilang. Jadi bukan menggagalkan pencopetannya. Tapi robotnya bisa hilang. Kenapa? Karena itulah persoalan kita, saudara. Apakah dengan ditambah CCTV, kejahatan berkurang? Sama sekali tidak. Saya tidak mengatakan CCTV tidak penting. Saya tidak mengatakan pengawasan tidak penting. Saya tidak mengatakan bahwa menambah aturan tidak penting. No, semuanya itu penting. Tapi yang mau saya katakan adalah semua itu hanya bisa menangani gejalanya saja. Tapi tidak akan pernah bisa menyelesaikan akar persoalan yang sebenarnya. Nah agama-agama salah mendiagnosis keadaan manusia. Agama-agama itu salah mendiagnosis. Mereka berpikir bahwa persoalan manusia itu tidak seberapa serius. Lalu mereka memberikan solusinya cuma di permukaan saja. Tapi saya ingin berkata kepada saudara begini. Kalau dosa tidak seserius seperti yang kita kira, Allah tidak mungkin mengutus anaknya untuk menyelesaikannya. Sekali lagi, kalau dosa tidak seserius seperti yang kita kira, Allah tidak akan mengutus anaknya untuk menyelesaikannya. Allah akan tambah nabi, selesai sudah. Allah tambah kitab suci, tambah kitab, selesai sudah. Tapi ternyata nggak pernah selesai. Kenapa? Karena Allah tahu dosa jauh lebih serius daripada yang kita kira. Dan mari kita membaca Alkitab kita bersama-sama, Matius 11 ayat 28 sampai 30. Mari kita membaca bersama-sama saudara. Matius 11 ayat 28 sampai 30. 1, 2, 3. Marilah kepadaku semua yang letih lesu dan berbeban berat, aku akan memberi kelegaan kepadamu. Pikulah kuk yang kupasang dan belajarlah padaku, karena aku lemah lembut dan rendah hati, dan jiwamu akan mendapat ketenangan. Sebab kuk yang kupasang itu enak dan bebanku pun ringan. Amin. Siapa yang belum pernah membaca ayat ini? Tidak mungkin. Siapa yang belum pernah mendengarkan khotbah dari ayat ini? Rasanya tidak mungkin. Kita udah berkali-kali mendengarkan khotbah dari ayat ini. Tapi kalau Bapak Ibu saudara ayat hafalannya ini, ayat favoritnya ini, saya tebak hidup Bapak Ibu penuh masalah. Ini adalah ayat favorit untuk orang-orang yang hidupnya penuh masalah. Tapi sayangnya begini, seringkali kita salah menafsirkan bagian ini. Ketika dikatakan, marilah kepadaku semua yang letih lesu dan beban berat, kira-kira bebannya apa? Langsung dijawab pinjol, ya kan?
terlilit pinjol. Bebannya apa? Pernikahan yang tidak harmonis, anak yang nakal, yang durhaka. Pemikirannya selalu berbeban berat, letih lesu. Ini dikaitkan dengan persoalan hidup kita sehari-hari. Tapi sebetulnya tidak, saudara. Memang kata letih lesu berbeban berat ini memang gambarannya serius banget. Kata Yunani yang dipakai di sini, saudara, untuk letih lesu itu dipakai misalnya pada waktu Petrus dan teman-temannya mencari ikan semalaman dan tidak mendapat satu pun. Lalu Yesus berkata, tebarkan jalamu di sebelah kanan. Lalu Petrus berkata, Tuhan, semalam-malaman kami sudah bekerja keras mencari ikan. Nah, bekerja keras di situ artinya letih lesu di situ. Sudah benar-benar energinya habis semalaman, tidak dapat apa-apa. Dan kata yang sama muncul pada waktu Yesus jalan antar provinsi. Yesus dari Yudea mau menuju ke provinsi Galilea, dia lewat Samaria di Yohanes pasal 4. Lalu dia duduk di sebuah sumur Yakub dan dikatakan Yesus sangat letih oleh perjalanan. Nah, letihnya itu kata Yunani yang sama yang muncul di sini. Jadi jalan antar provinsi letih. Coba bayangkan ya, kita mungkin datang dengan keletihan. Letih mana? Dengan jalan antar provinsi. Saya berapa kali jogging antar kota. Tapi yang gak terasa apa-apa, saudara. Karena rumah saya kan rungkut kan, perbatasan Surabaya dan Sidoarjo, saudara. Sehingga semua itu aja yang saya bisa banggakan ke orang-orang, saudara. Karena orang-orang gak tahu kan begitu. Baru jalan bentar itu sudah antar kota kan gitu. Saudara, kalau jalan ya antar provinsi itu pasti capeknya luar biasa, dan rasa capek seperti itulah yang digambarkan di sini. Benar-benar capek. Tapi capek karena apa ini? Ini capek bukan karena banyak persoalan ini itu bukan. Capek di sini adalah capek karena aturan-aturan agama. Kalau kita membaca ayat di atasnya, beberapa ayat di atasnya, Yesus berkata begini, aku bersyukur kepadamu ya Bapa, ayat 25, bahwa semuanya itu engkau sembunyikan dari orang pandai dan orang bijak, tapi engkau nyatakan kepada anak kecil. Yang dimaksud orang pandai dan orang bijak itu siapa? Para pemuka agama Yahudi, orang-orang Farisi, ahli-ahli Taurat yang merasa diri tahu perintah-perintah Allah, yang merasa diri rohani. Lalu ahli Taurat dan para Farisi ini menerapkan aturan-aturan yang sangat detail kepada bangsa Israel. Contohnya misalnya, ini contoh yang sering saya pakai itu mesti dua. Satu adalah hukum sabat. Saudara tahu kalau di dalam Alkitab hukum sabat itu sederhana sekali. Jangan kerja, beribadah. Cuma dua aja. Jangan kerja supaya bisa beribadah. Tapi di tangan pemuka agama Yahudi, perintah ini bisa jadi 39, ada yang 40 aturan. Kalau saudara membaca di masyarakat Qumran, kalau pergi ke Israel pasti akan dibawa ke daerah Qumran di sana. Tapi sayangnya banyak orang Indonesia lebih tertarik kosmetiknya, belinya di tokonya, daripada mendengarkan cerita tentang masyarakat Qumran di situ. Masyarakat Qumran di sana tinggal itu sejak abad kedua sebelum Masehi. Mereka adalah orang-orang Yahudi yang sangat mengasihi Tuhan dan memandang orang Yahudi lain di Yerusalem itu kurang mengasihi Tuhan. Dan mereka punya aturan merayakan Sabat, 39 poin. Dan orang-orang Farisi sebagaimana tercermin dalam tulisan para rabi punya aturan kurang lebih 40-an tentang hari Sabat. Jadi tidak boleh jalan berapa kilometer. Tidak boleh mengangkat beban seberat berapa kilogram. Bahkan kalau saudara di tengah jalan terpaksa minum, ada aturannya. Tidak boleh ngambil air begini, nggak boleh. Cari air yang jatuh, saudara tinggal buka mulut gini. Nanti ada aturannya, walaupun Qumran dan Farisi itu beda pendapat, ada aturan kalau misalnya binatang jatuh ke lubang, boleh ditolong nggak? Itu beda pendapat. Kalau manusia jatuh ke lubang, boleh nggak kita tolong? Coba kalau kita kasih tali, lalu kita tarik orangnya, itu dianggap bekerja. Melanggar Sabat. Jadi ada yang berpendapat nggak boleh. Hanya disediakan alatnya saja. Jadi sediakan talinya atau sediakan tongkatnya dan kita berkata good luck. Karena kalau kita bantu melanggar Sabat. Kalau saudara pernah ke Israel, jangan kaget ya. Kalau pas hari Sabat ada lift itu yang di tiap lantai dia akan buka terus, tiap lantai buka, tiap lantai buka. Ada orang, nggak ada orang, dia tetap akan begitu terus. Dan saudara jangan kaget lalu merasa, ada roh jahat nih, ada roh jahat, nggak ada yang mencet kok bisa buka. Itu namanya Sabbath elevator.
Itu namanya lift khusus Sabat. Kenapa? Karena bagi orang Yahudi, mencet gini aja melanggar Sabat. Repot banget ya jadi orang Yahudi ya. Nggak percaya sekarang saya cerita hukum yang lain. Itu kan Sabat nih. Kalau saya ceritakan semua ya, ini saudara bisa emosi loh lama-lama sungguhan. Saya baca aturannya aja ya, saya langsung berkata begini, untung saya bukan orang Yahudi gitu kan ya. Sekarang saya ceritain tentang kosher. Tentang kosher, hukum tentang halal. Orang Kristen itu sok tahu kalau pergi ke Israel, sok tahu. Selalu gini, nggak apa-apa kok ini di dalam imamat 11 nggak apa-apa, bahannya ini boleh kok gitu. Itu namanya sok tahu. Karena hukum kosher halalnya Yahudi itu bukan cuma bahannya, tapi proses, the whole proses dari sampai beli, saudara menghidangkan, itu semua ada aturannya. Mau saya ceritain semua detail dari awal sampai akhir. Emosi sungguhan saudara. Misalnya nih, kalau mau beli belanja, itu mesti tanya dulu. Ini dipersembahkan kepada berhala atau enggak? Nanti kalau sudah memenuhi syarat, saudara bawa pulang ya. Bawa pulang, itu harus dicuci, cucinya itu ada aturannya. Airnya harus mengalir dan sejumlah berapa liter. Tidak boleh di air yang tidak mengalir begitu. Lalu pada waktu masak ada aturan masaknya lagi. Bahkan yang terakhir menyajikan aja ada aturannya. Saudara kalau ke restoran yang ada tulisannya kosher misalnya gitu, tidak mungkin saudara makannya steak langsung setelah steak pesen ice cream. Tidak mungkin. Karena susu dan daging tidak boleh dimakan bersamaan dalam tempo 1 jam, tidak boleh. Jadi kalau mau makan daging dan yang lain mengandung susu, tunggu minimal 1 jam. Ribet gak sih? Ya kalau hasilnya hauje saudara ya, udah ribet terus hauje gitu, orang bisa emosi loh sungguhan. Dan inilah yang terjadi. Ini kita baru bicara 2 perintah Bapak Ibu. Di dalam Alkitab ada sekitar 613 perintah. Bayangin kalau 1 perintah jadi 10 aja. Saudara kepengen bunuh diri loh sungguhan. Inilah yang dimaksud oleh Yesus. Orang-orang yang letih lesu. Orang-orang yang berbeban berat. Orang Farisi berpikir, para ahli Taurat berpikir bahwa yang dibutuhkan manusia itu adalah tambahan aturan. Tapi kita tahu persoalan utama manusia itu bukan kurang aturan. Tetapi karena dosa yang menguasai manusia. Natur kita ini berdosa. Sesuatu yang baik saja bisa menjadi sesuatu yang buruk di tangan orang yang berdosa. Uang itu baik. Di tangan orang berdosa, uang itu bisa jadi jahat. Pelayanan itu baik. Di tangan orang yang berdosa, pelayanan bisa jadi alat untuk berdosa. Melayani supaya dihargai, melayani supaya terkenal, melayani supaya kaya raya. Loh, bahkan hal yang baik pun ya di tangan kita tiba-tiba menjadi barang yang buruk. Kenapa? Karena persoalannya adalah natur kita ini berdosa. Jadi whatever we touch with our hands, tiba-tiba menjadi sinful, menjadi berdosa. Karena natur kita berdosa. Saya tidak mengatakan bahwa dosa itu ditransfer pakai tangan. Ini gaya bahasa figurasi aja. Apapun yang baik, yang Tuhan percayakan kepada kita, akhirnya menjadi berdosa. Kenapa? Karena natur kita berdosa. Dengan kata lain saya mau berkata begini saudara. Penambahan aturan hanya akan menambahkan rasa bersalah, bukan menyelesaikan masalah. Semakin tambah aturan, masalahnya nggak selesai. Yang bertambah banyak, rasa bersalahnya yang bertambah. Jadi kita itu seringkali diomongin gini, ayo lakukan ini, jangan lakukan itu. Kita ini sudah tahu kok. Cuma kita ini nggak mampu. Contoh ya, suami istri datang di ruang konseling gitu kan. Gini, Pak, orang Kristen boleh nggak Pak ya cerai? Kira-kira suami istri itu tahu jawabannya nggak sih? Kenapa di ruang konseling tetap tanya? Kenapa tetap tanya? Bukan karena tidak tahu kan, benar nggak sih? Banyak hal itu kita tahu, cuma kita tidak melakukannya saja. Padahal kita sudah tahu loh, kalau kita lagi jalan, ada sampah, misalnya saudara jalan di mall, ada sampah, tahu nggak apa yang harus kita lakukan? Tahu, mestinya ya ambil sampah itu buang ke tempat sampah. Tapi kita enggak, ambil sampahnya kita bawa pulang. Enggak lah, jemaat Oikos mosok separah itu. Enggak lah, jemaat Oikos pasti enggak gitu. Kalau ada sampah pasti diambil, dibuang di tempat sampah,
baru tempat sampahnya dibawa pulang. We know what to do. The problem is we don't want to do it. Kita nggak mau melakukannya. Bahkan if we want to do it, we are not able to do it. Kita nggak mampu untuk melakukannya. Ditambah aturan, semakin menunjukkan ketidakmampuan. Tapi bukan menyelesaikan ketidakmampuan. Makanya Yesus tahu semua persoalan kita dan Yesus memberikan solusi bagi kita. Tapi solusinya mungkin mengagetkan. Yesus berkata begini, marilah kepadaku semua yang letih lesu dan berbeban berat. Aku akan memberikan kelegaan kepadamu. Wah, sampai sini kita paham. Tapi Yesus tidak titik loh di situ. Yesus melanjutkan apa? Pikulah kuk yang kupasang. Yang benar aja. Ini orang letih lesu berbeban berat nih. Datang kepada aku yang letih lesu berbeban berat. Datang. Wah, kepada Yesus gitu. Tak kasih kelegaan mau? Iya, ini tak ganti kuk. Yesus itu niat nolong gak sih? Maksudnya apa? Orang suruh datang, dijanjikan kelegaan, tapi disuruh mikul kuk. Justru inilah maksud dari teks ini. Kalau saudara menafsirkan letih lesu berbeban berat ini masalah keuangan, saudara nggak mungkin bisa paham ayat selanjutnya. Siapa saja yang berbeban berat, terlilit hutang, datanglah kepadaku, aku memberikan kelegaan kepadamu. Setelah datang, ini tak kasih kuk. Hubungannya apa? Gak ada hubungannya. Memang ini beban dari agama. Yang tadi saya ceritakan panjang lebar membuat orang letih lesu. Yesus sekarang berkata begini, oke, kamu punya beban-beban dari agama. Sekarang aku akan memberikan kelegaan kepadamu. Tapi sekaligus aku memberi kamu kuk. Dan inilah solusi bagi kita orang yang berdosa. Di satu sisi Yesus itu menentang legalisme, saudara. Legalisme berkata begini, perkenanan Allah ditentukan oleh kesalehan manusia. Jadi kita ini harus melakukan ini, itu, supaya Allah berkenan kepada kita. Prinsipnya legalisme itu begini, taat dapat berkat, tidak taat dapat kutuk. Makanya kita taat supaya dapat berkat itu. Kita jangan berdosa, kenapa? Menghindari kutukan. Legalisme itu memandang kekristenan sebagai kumpulan aturan. Dan saya melihat ya, banyak orang Kristen konsep pikirnya masih legalistis. Pergi ke mall, dapat parkiran langsung. Ngomongnya apa? Puji Tuhan berkat anak soleh. Benar gak sih? Jadi selalu saudara punya pikiran gini, sesuatu yang menyenangkan itu karena kita saleh. Terus nanti kalau sesuatu buruk menimpa kita, pikiran kita apa? Wah, saya dosa apa ya sama Tuhan ya? Nyari parkiran kok nggak dapet ya gitu, sampai pindah mall gitu kan ya, langsung mulai berpikir gini, jangan-jangan aku nggak doa pagi, tapi sudah kok, jangan-jangan pas doa pagi tadi saya sempat ngantuk. Selalu pikirannya gitu, kalau nyaman berarti karena kita taat, kalau sesuatu tidak nyaman berarti kita berdosa. Bukankah banyak hamba Tuhan terutama yang senior itu cara pikirnya gitu, kalau datangi orang sakit, pertanyaan pertamanya, kamu dosa apa? Kok sampai menderita begini? Loh padahal Ayub aja lo nggak berdosa ya tetap aja menderita, bener nggak? Orang buta sejak lahir di Yohanes 9, murid-murid Yesus tanya, ini salahnya siapa? Guru dia atau orang tuanya? Yesus bilang bukan dia, bukan orang tuanya, karena Tuhan punya rencana untuk orang ini. Kadang-kala kita itu masih berpikirnya legalistis. Mau contoh lain, di sana gini, Pak, orang Kristen harus puasa nggak? Ini bukan pertanyaan satu-satunya, biasanya ini pertanyaan nomor 1. Nanti kalau kita jawab misalnya, ya iyalah Alkitab kan ngomong kita harus puasa. Terus tanya misalnya begini, puasa itu harus seharian tak Pak? Ya kalau kamu mau latihan gak apa-apa lah setengah hari gitu. Boleh Pak kalau setengah harinya itu jam 10 malam sampai jam 6 pagi gitu. Itu gak puasa, itu namanya tidur pulas ya. Terus nanti tanya gini, ya sudah Pak saya nanti coba puasa setengah hari ya. Terus mesti tanyanya gini, kalau puasa itu harus minum, boleh minum gak? Air putih boleh gak? Gitu. Terus pendetanya bilang, ya kalau kamu punya concern terhadap kesehatan bolehlah minum. Terus mesti nawar lagi, kalau teh boleh nggak, teh manis? Ini kalau saudara ikutin pertanyaannya terus ya, terakhir dia tanya, boleh es campur yang pakai roti sama ketan itu enggak? Yang kalau dihitung-hitung kalorinya 2 kali lipat makan nasi baikut, ngerti nggak saya? Ini namanya orang-orang yang legalistis, yang membangun hubungan dengan Tuhan, itu pakai perhitungan-perhitungan semua gitu. Kekristenan yang legalistis akan menghasilkan 2 hal, yaitu kekristenan yang manipulatif dan kekristenan yang intimidatif.
Manipulatif itu berarti begini, kita melakukan sesuatu karena kita mengharapkan sesuatu, itu namanya manipulatif. Tuhan, aku taat, jangan lupa loh ya kasih berkat. Tuhan, aku kasih persembahan, jangan lupa loh ya, kembalikan 30, 60, 100 kali lipat. Jadi kalau memberikan persembahan itu sambil, ayat masnya dikeluarin, 4 kali 4 sama dengan 16. Sempat tidak sempat Tuhan wajib membalas, benar nggak? Itu kekristenan manipulatif tuh. Saudara bukan mengasihi Tuhan, tapi saudara memanipulasi Tuhan. Tapi ada juga kekristenan yang intimidatif. Intimidatif karena memakai hukuman itu sebagai gerakan, dorongan orang melakukan sesuatu. Awas lo ya, melayani Tuhan. Jangan bingung sendiri sama anak. Nanti kalau anaknya diambil Tuhan, kapok kamu. Ya daripada kehilangan anak, lebih baik melayani Tuhan gitu kan. Ada orang sekali nggak ibadah saudara, wah dia liburan ke tempat lain gitu. Nggak taunya sekali nggak ibadah dia liburan, mobilnya banyak kempes, diserempet becak, akhirnya nabrak bla 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 bla, keluarnya 50 juta untuk perbaikan. Lalu orangnya bilang gini, gila sekali nggak ibadah keluar 50 juta, mending ibadah keluar 5.000. Mengapa tidak melakukan dosa? Karena takut akibatnya. Ada godaan? Enggak lah. Kenapa? Wah, nanti kalau dihukum sama Tuhan, aduh, amsyong, enggak usah melakukan dosa. Nanti hidup kita tambah repot. Itu berarti semua yang saudara lakukan bukan karena saudara mengasihi Tuhan, tapi karena saudara mengasihi diri sendiri. Saudara tidak mau hidupnya dihukum Tuhan. Ini semua kekristenan sifatnya legalistis. Dan kalau kita jujur ya dengan diri kita, saya yakin sebagian besar orang Kristen kekristenannya legalistis. Mengapa melakukan ini itu, mengharapkan sesuatu dari Tuhan. Mengapa tidak melakukan dosa? Karena takut hukuman dari Tuhan. Itu legalistis. Yesus menentang legalisme. Makanya Yesus berkata, ayo datang kepadaku, tak kasih kelegaan. Karena legalisme ini sangat memberatkan, sungguh sangat memberatkan. Saudara pernah nggak sih dengar pertanyaan yang model gini? Di seminar saya sering soalnya. Pertanyaannya gini, Pak, bagaimana kalau orang Kristen di akhir hidupnya berbuat dosa? Masuk surga atau masuk neraka? Pertanyaannya aja loh sudah salah. Pertanyaannya itu berarti ada asumsi di baliknya. Asumsinya apa? Kita masuk surga karena tidak berbuat dosa. Itu konsep yang keliru dan benar-benar keliru. Kalau saudara punya konsep masuk surga gara-gara tidak punya dosa, saya pastikan saudara ada di neraka. Kenapa? Karena kita ini berdosa setiap saat. Dan tidak ada orang yang pada waktu mati tanpa dosa. Nggak ada. Yesus berkata, hendaklah kamu sempurna sama seperti Bapamu yang di surga sempurna. Coba, siapa di sini yang sudah menggenapi perintah itu? Selain saya siapa? Nggak ada orang yang bisa mencapai standar itu. Kalau nggak bisa mencapai standar itu, berarti berdosa nggak? Lalu Yakobus 2 ngomong gini, walaupun kamu menuruti semua perintah, tapi kamu melanggar satu, kamu bersalah terhadap seluruhnya. Bukan bersalah terhadap satu itu loh ya, bersalah terhadap seluruhnya. Sekarang saya tanya, siapa yang sudah taat sempurna seperti itu? Nggak ada. Jadi setiap detik kita ini berdosa. Dan sampai kapanpun kita mati, tetap kita mati dalam keadaan berdosa. Tapi kita masuk surga enggak? Masuk surga. Karena masuk surga itu bukan disebabkan kita tanpa dosa. Kita masuk surga karena hutang dosa kita dibayar lunas oleh Kristus. Bukan karena kita tidak berdosa. Kalau saudara punya prinsip, wah nanti kalau akhir hidup saya berbuat dosa, saya masuk neraka gitu. Kekristenanmu akan letih lesu dan beban berat. Dan Yesus berkata kepada saudara, datang kepadaku, aku beri kelegaan. Lalu beberapa di antara saudara berkata, wah good news nih untuk para pendosa seperti saya. Wah kalau gitu mari kita berbuat dosa seenaknya begitu kan. Toh akhirnya juga masuk surga. No, bukan begitu. Karena Yesus di ayat ini juga menentang antinomianisme. Antinomianisme, saudara tahu kata antimo, obat antimo itu? Tahu ya? Nah ini gak ada hubungannya. Sudah jelas beda. Antino itu antimo, ya kan jelas beda. Anti itu melawan, nomian itu hukum, isme itu ideologi. Antinomianisme, setelah saya terangkan istilahnya, tahu konsepnya, lupakan aja istilahnya ya. Nanti dalam hitungan ketiga tidur lebih dalam ya.
Antinomianisme itu mengajarkan begini, saudara. Kita ini sudah dibebaskan di dalam Kristus. Kita punya freedom in Christ. Kita ini tidak di bawah hukum Taurat. Jadi kita nggak perlu taat ini, taat itu, taat ini, taat itu. Nggak perlu. Hidup aja semau kita. Kenapa? Karena semua sudah ditangani oleh Kristus. Ini antinomianisme. Ini kalau dalam istilahnya Dietrich Bonhoeffer, ini namanya kasih karunia yang murahan. Dietrich Bonhoeffer mengatakan kasih karunia murahan adalah pengampunan tanpa pertobatan. Itu murahan sekali. Dan Allah memberikan kasih karunia cuma-cuma, bukan murahan, saudara. Jadi Yesus menentang ini. Bagaimana Yesus menentang ini? Karena Yesus bukan cuma berkata, datang kepadaku, aku beri kelegaan. Bebanmu aku ambil. Bukan cuma itu. Tapi Yesus berkata apa? Pikulah kuk yang kupasang, belajarlah kepadaku. Yesus menentang antinomianisme. Tapi saudara jangan takut, semua yang dikatakan Yesus itu enak kok. Lihat nih, marilah kepadaku semua yang letih lesu dan beban berat, aku akan memberikan kelegaan kepadamu. Pikulah kuk yang kupasang, belajarlah padaku karena aku lemah lembut dan rendah hati, dan jiwamu akan mendapat ketenangan. Sebab kuk yang kupasang itu enak dan bebanku pun ringan. Kata kelegaan, ketenangan, itu kata Yunani yang sama sebetulnya. Yang satu kata kerja, yang satu kata benda. Cuma saya tidak tahu mengapa di bahasa Indonesia diterjemahkannya beda. Tapi dalam bahasa Yunani sama persis. Dan kata beban di sini, kuk yang kupasang, beban ini. Kata beban di sini sama persis dengan yang ada di sini. Cuma bedanya apa? Kali ini bebannya ringan. Enak. Kalau sebelumnya sangat memberatkan sekali. Dan sekarang saya akan menerangkan, kalau saudara sudah tahu Yesus menentang legalisme dan Yesus menentang antinomianisme, mengapa Yesus itu menentang agama dan mengapa ajaran Yesus membawa kelegaan kepada kita. Mari kita lihat. Alasan yang pertama, mengapa hidup bersama Tuhan memberi kelegaan? Ya karena Tuhan menyelesaikan tuntutan Taurat. Di dalam kitab yang sama yaitu Matius, beberapa pasal sebelumnya, di pasal yang kelima, Yesus berkata begini di ayat 17. Janganlah kamu menyangka bahwa aku datang untuk meniadakan hukum Taurat atau kitab para nabi. Aku datang bukan untuk meniadakannya, melainkan untuk menggenapinya. Jadi mengapa kuk yang dipasang Yesus itu enak, bebannya ringan? Karena semua perintah itu sudah digenapi oleh Kristus. Kristus datang untuk menggenapi semuanya itu. Jadi kita menaatinya itu bukan supaya selamat. Kalau kita menaatinya untuk selamat, maka Paulus berkata di Galatia 3, terkutuklah orang yang tidak menaati seluruh yang tertulis dalam kitab hukum Taurat. Kalau saudara mau selamat gara-gara taat, saudara harus taat secara sempurna. Menyalahin satu perintah sama saja dengan melanggar seluruhnya. Nah kalau saudara taat supaya selamat, wah itu agama sih. Bukan kekristenan. Hubungan dengan Yesus bukan begitu. Hubungan dengan Yesus itu Yesus yang menaati seluruh tuntutan hukum Taurat. Harus ini, harus itu, harus ini, harus itu. Kita nggak mungkin bisa. Tetapi Allah menjadi manusia, hidup di dalam kekudusan yang sempurna. Ibrani mengatakan Yesus sama seperti kita dalam segala hal, tetapi tanpa dosa. Roma pasal 8 mengatakan sebab apa yang tidak mungkin dilakukan oleh daging, dilakukan oleh anak Allah. Dia menjadi manusia dan dia mengalahkan dosa, memberi ketaatan yang sempurna kepada Allah. Jadi dia datang menggenapi tuntutan hukum Taurat, sudah digenapi oleh dia, sehingga kita ini tinggal jalan bersama dengan dia saja. Saya suka sebuah ilustrasi metafora yang dipakai beberapa penulis. Dia berkata begini, membedakan antara peperangan dan pertempuran. Peperangan dan pertempuran. Peperangan itu terdiri dari beberapa pertempuran. Yesus itu sudah memenangkan peperangan. Nah kita ini masih melanjutkan pertempuran. Tetapi pertempuran-pertempuran kita tidak akan pernah mengubah hasil peperangan. Jadi bayangkan beginilah ya, bayangkannya begini. Yesus itu pemain sepak bola. Dia main gitu sampai menit yang ke 88. Sisa 2 menit.
Skornya 50-0. Lalu Yesus istirahat. Kita ngelanjut. Sak bodoh-bodohnya kita. Gak mungkin sih. Hasilnya 5-1-50, gak mungkin sih. Dalam 2 menit mencetak 50 gol itu gak mungkin. Tapi ada kemungkinan gak? Kita ini kemasukan gol. Ada kemungkinan. Tapi ada kemungkinan kita kalah. Gak mungkin. The war has been won, but we still face the battles. Peperangan telah dimenangkan, tapi kita masih menghadapi pertempuran-pertempuran itu. Saya dan saudara masih bisa jatuh di dalam dosa. Tapi percayalah saudara, whatever happens to us, di tengah jalan ini, tidak akan mengubah sebuah hasil peperangan. Bahwa Kristus sudah menang melawan dosa, sehingga kebenaran Kristus menjadi kebenaran kita. Kalau dalam kalimat saya ngomongnya begini. Tanpa bersandar pada kesalehan Kristus, semua kesalehan manusia adalah sebuah kesalahan di hadapan Allah. Tanpa bersandar pada kesalehan Kristus, semua kesalehan manusia adalah sebuah kesalahan di hadapan Allah. Jadi jangan sampai saudara berpikir begini, Allah itu berkenan kepada kita karena kesalehan kita. No. Allah berkenan kepada kita karena kesempurnaan Kristus yang diperhitungkan jadi kesempurnaan kita. Kalau dalam istilah saya berkata begini, saudara. Allah itu mau menerima persembahan hidup kita karena dia memandang kepada anaknya. Jadi waktu saya datang kepada Tuhan, membawa hidup saya, membawa pelayanan saya, Allah itu mengulurkan tangan terima, tapi dia tidak melihat saya. Dia melihat kepada anaknya di kayu salib itu. Sebab kalau dia melihat saya, dia bisa muntah dan membuang pelayanan saya. Siapa saya? Sehingga bisa memperkenankan Allah yang Maha Kudus. Gak mungkin bisa. Tidak peduli seberapa baik pun pelayanan kita, di mata Tuhan tetap hal yang menjijikkan. Yesaya mengatakan kesalehan manusia seperti kain kotor di hadapan Tuhan. Tahu kain kotor itu apa? Kain untuk menstruasi itu loh. Dan saudara tahu menstruasi di zaman kuno dulu, sesuatu yang menajiskan orang. Itu kesalehan manusia. Kalau kesalahannya kayak apa coba? Gak bisa bayangkan yang lebih kotor kan? Kesalehan manusia seperti kain kotor. Jadi gak ada yang kita bisa banggakan sama sekali saudara. Karena ketika Allah menerima kita, Allah menerima dengan memandang anaknya. Tanpa Kristus mati di atas kayu salib, apapun yang kita lakukan, it's not gonna be enough. Tapi kita bersyukur, Kristus memberikan ketaatan yang sempurna kepada Bapa, sehingga apapun hasil ketaatan kita, Tuhan terima dengan sukacita. Kalau kalimat sakti saya itu begini, tidak ada kebaikan kita yang bisa menambah kasih Allah kepada kita. Dan tidak ada dosa kita yang bisa mengurangi kasih Allah kepada kita. Kasihnya sempurna atas kita. Siapa di sini yang setuju kasih Allah itu sempurna? Iya. Kalau kasihnya sempurna berarti nggak bisa naik, nggak bisa turun dong ya. Nggak bisa bertambah, nggak bisa berkurang dong. Benar nggak sih? Makanya kalau kita nyanyi semakin hari semakin bertambah besar anugerahmu. Yang bertambah itu bukan anugerahnya, bukan, salah. Yang bertambah itu adalah pemahaman dan pengalaman kita terhadap anugerah. Tapi anugerahnya selalu sama. Dari depan dia sudah berikan sempurna bagi kita. Maka tidak peduli kita jatuh bangun di sini, kita tetap anak-anak Allah yang tidak mungkin dibuang oleh Allah. Ini melegakan sekali, saudara. Yang kedua, saudara, mengapa sangat melegakan sekali? Karena Yesus itu memberikan teladan. Yesus berkata, belajarlah kepadaku. Saudara tahu kuk yang dipasang itu, kalau saudara lihat ya 2 ekor lembu atau kerbau dikasih kuk. Itu usia lembunya nggak sama. Mesti yang satu tuh lebih experience, lebih pengalaman, yang satu tuh baru nyoba-nyoba. Dan Yesus itu berkata, belajar kepadaku. Karena dia sudah menggenapi hukum Tauratnya. Bedakan dengan orang-orang Farisi di Matius juga, tapi pasal 23. Di Matius pasal 23, orang-orang Farisi ahli-ahli Taurat begini. Sebab itu turutilah dan lakukanlah segala sesuatu yang mereka ajarkan kepadamu. Yesus berkata begitu. Tetapi jangan kamu turuti perbuatan-perbuatan mereka. Yaitu orang Farisi ahli Taurat. Karena mereka mengajarkannya tetapi tidak melakukannya. Mereka mengikat beban-beban berat,
lalu meletakkannya di atas bahu orang, tetapi mereka sendiri tidak mau menyentuhnya. Jadi mereka cuma pandai ngasih beban tapi nggak mau disentuh. Yesus bilang, udah dengerin ajarannya, jangan ikuti perbuatannya. Kenapa? Karena mereka itu nggak bisa melakukan yang mereka ajarkan. Kan harusnya itu walk the talk kan gitu. Apa yang kita ucapkan itu yang kita lakukan. Orang-orang Farisi nggak bisa belajar dari mereka. Wong mereka nggak sukses kok. Bagaimana saudara bisa belajar dari orang yang berkata begini, jangan menyerah gitu. Tapi dia berkali-kali nyerah. Nggak mungkin bisa lah. Saudara baru bisa belajar jangan menyerah dari orang yang berperang sampai pada akhirnya. Paling enak itu belajar dari orang yang sudah melakukan. Dan Yesus ini sudah melakukan loh. Makanya kalau binatang ada cooknya sekali lagi, itu pasti satu binatang sangat pengalaman. Yang satu itu masih baru. Makanya yang baru belajar dari yang sudah pengalaman. Gak mungkin dua-duanya baru, usianya muda, apalagi lagi jatuh cinta. Gak mungkin. Apalagi kalau dua kerbaunya dari India, nggak mungkin, tambah nggak mungkin, nggak lurus ya. Nanti muter-muter ada pohon, diputerin terus gitu kan, nggak mungkin lah, nggak mungkin. Mesti salah satu tuh sudah senior, yang satunya baru belajar dari yang senior ini. Kita bersama dengan Yesus tuh enak, saudara, karena apapun kesusahan kita, Tuhan itu sudah menjalaninya, dia menggenapi semua kan ya. Bahkan penderitaan-penderitaan kita, Tuhan itu sudah pernah menjalaninya. Penderitaan apa yang kira-kira saudara alami yang Yesus belum pernah alami coba? Enggak ada. Saya akan kasih satu kalimat lalu saya terangkan ya. Menaati Allah dalam segala keadaan memang sukar. Benar. Tetapi Kristus sudah berlari ke depan untuk menyiapkan jalan. Sehingga kita tidak merasakan kebingungan maupun kesendirian. Menaati Allah dalam segala keadaan memang sukar. Siapa bilang taat itu gampang? Kalau sampai ada orang yang bilang taat itu gampang, pasti orang itu halu atau orang itu sombong, arogan. Tidak. Menaati Allah dalam segala keadaan tidak gampang. Ketika saudara difitnah oleh orang, reaksi spontan saudara apa? Ada yang begitu mendengar namanya difitnah langsung tiba-tiba teringat Yesus di kayu salib dan saudara langsung berkata, ya Bapak ampunilah mereka karena mereka tidak tahu apa yang mereka perbuat gitu kan. Ada yang reaksinya gitu? Gak mungkin. Begitu kita difitnah, reaksi kita gini, ya Bapak mereka belum tahu siapa saya. Ngerti maksudnya? Bukan mereka tidak tahu apa yang mereka perbuat. Mereka belum tahu siapa saya dan apa yang saya bisa perbuat kepada mereka. Itu kita. Tapi percayalah, apapun pergumulan kita di dalam ketaatan, saudara, Kristus itu sudah memberikan pembelajaran di depan. Kalau saya boleh mengutip dari penulis surat Ibrani, dia berkata begini di pasal 12. Dalam perjuanganmu melawan dosa, kamu belum sampai mencucurkan darah. Kristus itu untuk mengalahkan dosa, sampai mencucurkan darah, memberikan nyawanya di kayu salib. Maka enggak enaknya kita itu melawan dosa, tetap masih lebih enak daripada yang dijalani Yesus. Saudara pernah dikhianati orang? Kristus dikhianati orang loh. Dikhianati oleh muridnya sendiri loh, dekat dengan dia. Yesus tahu Yudas sering bermasalah dengan uang, tetap dikasih kepercayaan, pegang duit. Akhirnya apa? Gara-gara duit, Yudas menjual Yesus. Kasih informasi, Yesus ditangkap. Saudara pernah kecewa karena saudara mengandalkan satu orang. Orang ini bisa diandalkan nih gitu kan ya. Ternyata orang itu menikam kita dari belakang. Yesus pernah ngalami tuh, Petrus. Diandalkan, suaranya paling kenceng, paling berani, mimpin semuanya gitu kan. Waktu ditanya, kamu Petrus? Ternyata menyangkali. Saudara pernah gak sih? Saudara baik sama orang gitu. Pas saudara butuh orang-orang itu, gak ada satupun yang ada di sekeliling saudara. Pernah saudara kecewa? Cek mentolohe sih orang Surabaya bilang gitu. Dulu semuanya seperti semut mengelilingi gula gitu kan ya. Ada gula semuanya ngelilingi saya. Sekarang saya butuh mereka. Mana mereka? Kalau saudara pernah ngalami itu, don't worry, saudara gak pernah sendirian. Di Taman Getsemani loh Yesus ngaku sama muridnya. Hatiku sangat gentar, seperti mau mati rasanya. Please
berdoa bersama aku loh. Yesus ngakui lemah, minta ditemani, minta didoakan. Murid-muridnya apa? Tidur semuanya. Waktu ditangkap, murid-muridnya kemana? Lari semuanya. Saudara pernah merasa dipermalukan di depan umum? Yesus kurang dipermalukan apa, saudara? Di kayu salib dia dihina, diludahi orang, diomongin, katanya anak Allah. Kalau kamu anak Allah turun, buktikan dirimu. Dihina di depan publik. Saudara pernah mengalami pelecehan seksual, kehancuran secara seksual. Yesus disalib tanpa benang sekalipun. Itu kalau sampai ada kain putih, itu gambaran abad pertengahan. Di abad 1, orang yang disalib sengaja ditelanjangi untuk dipermalukan. Apa sih persoalan saudara yang belum pernah diambil oleh Yesus? Gak ada. Apa sih perjuanganmu melawan dosa yang belum dihadapi oleh Yesus? Apa coba? Paling berat itu dosa di area apa kalau menurut saudara? Oh miskin Pak. Wah saya paling susah kalau miskin Pak. Saya ini paling gak bisa miskin Pak saya. Makanya saya heran kalau ada orang lain itu yang bahagianya sederhana gitu. Mandi pakai gayung, ya, ditutupin gini di baknya, dibuka dikit-dikit, udah senengnya setengah mati gitu kan ya. Saya kok nggak bisa ya Pak ya, bahagia saya kok nggak sederhana ya. Mungkin saudara merasa nggak tahan dengan kemiskinan, tapi Yesus miskin loh. Miskin Yesus itu, bayar biaya bait Allah loh itu, nggak bisa bayar. Sampai muridnya ditagih, gurumu kok nggak bayar biaya bait Allah. Yesus akhirnya bilang gini, ya udah kamu mancing, ikan pertama yang dapat itu buka mulutnya, ada duit di situ. Ikannya mata duitan. Duit disikat sekalian. Saya nggak habis pikir kenapa ikan bisa makan duit itu kan ya. Saudara bersyukurlah yang mata duitan bukan cuma saudara. Ikan aja bisa mata duitan tuh. Yesus sampai begitu. Yesus nggak punya tempat untuk meletakkan kepalanya dia. Saudara, dia di dalam kemiskinan. Apalagi sih yang membuat saudara sulit untuk taat kepada Tuhan apa? Belajar dari Yesus. Karena Yesus sudah menjalani semuanya. Saya ingat salah satu dosen saya dulu pernah berkata begini, saudara. Sebelum kita belajar merangkak, Yesus sudah berlari jauh di depan, menyiapkan jalan. Sebelum kita belajar merangkak, Yesus sudah berlari jauh ke depan, menyiapkan jalan. Dan saya teringat salah satu lagu yang ditulis oleh Don Moen, bacanya bukan Don Moon ya. Kalau Don Moon itu berarti M-O-O-N, itu moon, bulan. Ini bukan. Moen bacanya ya, itu bukan Soeharto, itu Don Moen ya. Saya soalnya dulu pernah malunya setengah mati saudara. Istri saya ini pencinta Don Moon saudara, Don Moon. Dulu saya mikirnya kan Don Moon kan. Saya mau kasih surprise istri saya saudara. Saya belikan tiket konsernya karena lagi ada di LA di Los Angeles. Saya telepon, I wanna buy concert ticket for Don Moon. Don Moon, who is Don Moon? How come you don't know Don Moon? Saya malah ngomong gitu, he's very famous worship leader. Oh you mean Don Moen gitu. Oh, ya. Jadi saya kaget, oh ternyata bukan Don Moon, Don Moen. Setelah tanya harganya, kaget lagi. Enggak jadi saya belikan saudara. Tapi bersyukur Don Moen pernah datang 2 kali ya di Surabaya gitu. Saya ajak istri saya. Ya. Lumayan gratis. Di dalam salah satu lagunya, Don Moen berkata begini. He stood where we stand. He walk where we walk. Jadi dia itu dulu telah berdiri di tempat yang sekarang saudara berdiri. Dia dulu sudah berjalan di tempat di mana kita sekarang sedang jalan. Saudara sedang letih lesu, berbeban berat terhadap apapun persoalan hidupmu, terhadap dosa-dosamu. Yesus pernah di jalan itu dan dia menang. Don't worry. Yang terakhir, mengapa Yesus bisa memberikan kelegaan? Bukan cuma karena dia datang menggenapi tuntutan hukum Taurat, dan bukan cuma karena dia mengajar kita untuk belajar dari dia sudah melakukannya. Yang terakhir adalah ini saudara, karena dia menyediakan penerimaan. Yesus berkata, pikulah kuk yang kupasang dan belajarlah padaku, karena aku lemah lembut dan rendah hati, dan jiwamu akan mendapat ketenangan. Dan jiwamu akan mendapat ketenangan. Yesus berkata, belajarlah kepadaku, karena aku lemah lembut dan rendah hati. Orang-orang Farisi, ahli-ahli Taurat itu sombong secara rohani. Kalau lihat orang lain gak bisa memenuhi standar yang mereka buat, mereka akan langsung menghakimi orang-orang itu. Mereka merasa diri lebih hebat daripada kebanyakan orang. Dan itu terlihat sekali dalam perumpamaan Yesus tentang pemungut cukai dan orang Farisi.
Orang Farisi berdoanya, ya Tuhan aku bersyukur kepadamu, aku tidak seperti pemungut cukai ini. Aku berpuasa 2 kali seminggu, aku memberikan persepuluhan, aku begini. Kenapa? Karena mereka memang sombong secara rohani. Orang-orang yang tidak mengandalkan Kristus dalam kesalehan, pasti akan menjadi orang-orang yang sombong. Saya bertumbuh dari kekristenan yang sangat menekankan disiplin rohani, dan saya bersyukur untuk itu. Doa saya bersyukur. Tetapi saya melihat, saudara, disiplin rohani apapun yang diceraikan dari karya Kristus di kayu salib hanya akan menghasilkan orang-orang yang sombong. Ketika melihat orang lain kurang doa, kita menganggap diri lebih rohani dari mereka. Ketika melihat orang lain berdosa, kita merasa diri lebih baik dari mereka. Kecuali ketika kita diperhadapkan pada dosa kita yang sebenarnya. Dan kita merasa kita tidak lebih baik dari orang lain. Kita cuma bersandar pada kesempurnaan karya Kristus. Maka kita terhindar dari kesombongan. Yesus berkata, ayo belajar kepadaku, aku lemah lembut. Lemah lembut itu berarti gini, dia tetap menegur, tetapi dia tidak keras memukul. Karena lemah lembut itu kalau di dalam bahasa Yunaninya, itu antara yang gak pernah marah, sama marah terus menerus. Yesus ada di situ. Yesus memberikan disiplin iya, tapi dia akan memberikan kasih karunia-Nya. Dia memberikan pengampunannya iya, tetapi juga dia bukan cuma setia, dia juga adil bagi kita. Ada kasih karunia, tetapi ada kebenarannya. Speaking the truth, tetapi in love. Dan dia rendah hati. Kalau dalam bahasa Yunani bukan rendah hati, tapi rendah di dalam hati. Yesus itu menempatkan dirinya rendah di dalam hati. Dia itu pasti mengenal kok kelemahan-kelemahan kita. Dan Yesus berkata, kamu jiwamu akan mendapat ketenangan. Karena tiap kali kita salah, kita datang kepada Yesus. Dan Yesus akan berkata begini, it's okay to make mistake. Kenapa? Kamu baru belajar kok. Yang paling penting itu terus menerus belajar sih. Sama seperti ketika anak kita mencoba membawakan sesuatu untuk kita. Pernah gak sih anak kita bawakan minum untuk kita, minumannya tumpah? Kita marah gak sama anak kita? Enggak. Kita bersukaria. Bersukacita kenapa? Karena anak kita belajar menjadi anak yang baik. Nah seperti itulah Tuhan dengan kita. Saya dan saudara masih bisa jatuh. Tetapi yang penting kita di dalam proses terus. Jangan saudara berhenti berproses. Jangan bilang, ya memang dunianya gini. Memang sistem di Indonesia bobrok. Bagaimana saya bisa bersih dalam berbisnis? Omongan semacam ini menunjukkan saudara tidak mengasihi Tuhan. Orang yang mengasihi Tuhan akan berkata begini, ya aku berdosa, ya aku tinggal di dalam keadaan yang berdosa, tapi aku tidak mau terus menerus di dalam dosa. Mau berproses lebih baik. Nah saudara, apapun keadaan kita sekarang, saudara, pergumulan kita, mungkin pergumulan melawan dosa, melawan masalah dan sebagainya, mungkin saudara sedang terhempas keras ke bawah. Saya mau menghibur saudara dengan kalimat ini, tidak peduli seberapa keras kita terhempas, kita tetap akan jatuh pada tangan Kristus yang lembut. Inilah yang membawa kelegaan bagi kita, saudara, sungguh. Kita ini boleh jatuh dengan keras, sekeras apapun, tapi toh tangannya yang lembut akan menangkap kita. Kita bisa jatuh sampai ke dalam, tetapi saya yakin kasih karunia Tuhan menunggu kita di ujung jurang situ, saudara. Di dasar jurang yang paling bawah, kasih karunia-Nya menunggu kita. Allah tidak pernah menyerah, Allah tidak pernah kalah mengejar dan menaklukkan kita kepada dirinya. Itulah sebabnya don't give up. Apapun keadaan saudara, don't give up. Dan saya suka satu lagu, kuno sekali, saya tidak akan menyanyikannya juga. Tapi liriknya saya suka dalam bahasa Inggrisnya. Kalau bahasa Indonesianya saya kurang begitu suka. Kalau dalam bahasa Indonesianya judulnya itu kalimatnya begini. Setiap saat selalu ikut Yesus. Itu bahasa Indonesia. Bahasa Inggrisnya lebih bagus. One step at a time. Only one step at a time. Kalau setiap saat ikut Yesus, bagi beberapa orang itu menakutkan banget sih. Bayangkan besok aja beberapa orang gak berani berharap. Bener gak sih? Siapa yang bisa menutup satu hari di malam hari aja itu bersyukur banget. Pernah gak sih kita tuh sangat letih, lelah. We are so tired sepanjang hari itu.
physically maupun mentally, emotionally. Kita benar-benar habis. Dan pada saat kita mau tidur, kita berkata sambil nangis, Tuhan terima kasih. Masih bisa melewati satu hari bersama dengan Tuhan. Tuhan tahu, tiap malam kita kehabisan energi. Tuhan tahu kita takut menghadapi hari esok. Makanya kalau lagunya setiap saat selalu ikut Yesus, bagi banyak orang terlalu menakutkan. Membayangkan 3 langkah ke depan saja begitu menakutkan. Tapi tidak, Tuhan akan berkata begini, one step at a time. Saudara capek? Ayo take one step. Kalau sudah ambil one step capek, udah duduk aja. Nanti Yesus juga duduk di sebelah saudara kok. Malam-malam saudara kehabisan energi. Saudara takut menghadapi besok. Tuhan energiku habis. Tuhan akan berkata enggak apa-apa. Makanya kan ada lagunya. Ya kan? Tak berkesudahan kasih setia Tuhan. Tak habis-habisnya rahmatnya. Selalu baru tiap pagi, tiap hari. Kenapa dikasihnya tiap pagi, tiap hari? Karena Tuhan tahu kalau malam kita semua sudah habis energinya. Kita capek secara mental, secara emosi, secara fisik. Kita habis-habisan di malam hari. Tapi Tuhan akan berkata, yuk istirahat dulu ya. Besok one step at a time. Begitu terus sampai kita berjumpa dengan Tuhan di dalam kekekalan. Ketika Tuhan merangkul kita dan berkata, now no more labor, nggak ada kerja keras lagi, no more tears, nggak ada air mata lagi, istirahat sempurna di dalam Tuhan. Sekarang kita belum beristirahat sempurna, tapi Tuhan berkata datang yuk tiap kali capek, Tuhan memberikan istirahat, rest kepada kita. Mari kita tunduk kepala, kita berdoa.